Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran kurikulum dan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, guna untuk memenuhi tugas kajian kurikulum. Oke, sebelum memasuki atau membahas tentang peran kurikulum dan peranan guru dalam perkembangan kurikulum, ada baiknya kita memasuki ruangan belajar. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan belajar. Oke, nah sebelum saya membahas tentang peran kurikulum dan peran guru dalam perkembangan kurikulum, nah saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah perangkat dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik melalui guru dalam satu periode pendidikan. Nah, kita langsung masuk apa itu peran kurikulum. Nah, di sini saya sudah ada bahan yang akan kita bahas satu-satu, tapi saya mohon maaf apabila bahan saya tidak terlihat pada teman-teman semua. Nanti akan saya perjelas dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. Biasanya dalam kurikulum itu, untuk peranan kurikulum sendiri itu yang paling pokok itu terdiri menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada peranan konservatif. Nah, peran konservatif itu peranan yang menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada anak-anak peserta didik atau selaku sebagai penerus bangsa. Nah, sekolah itu sebagai lambang sosial dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka, kurikulum itu bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai kebudayaan. Nah, biasanya kalau untuk mempersingkat itu apa peranan konservatif, biasanya di sini saya sudah mempersingkatnya sedikit, yaitu ada dia mentransmisi nilai-nilai warisan budaya, dan yang kedua itu ada berorientasi dengan masa lampau. Nah, yang berorientasi dengan masa lampau ini dia itu maksudnya yang membahas tentang kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya sudah ada, tetapi akan kita perkenalkan kembali dan akan kita wariskan kembali kepada peserta didik. Oke, nah yang kedua itu ada peranan kreatif. Oke, nah peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, yang kreatif dan konstruktif, sesuai dengan perkembangan keadaan masa sekarang dengan masa yang akan datang. Oke, maka kurikulum itu harus mengandung hal-hal yang dapat membantu perkembangan potensi peserta didik dan mampu merangsang pola pikir dan pola bertindak siswa dalam menciptakan sesuatu yang baru sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Nah, kemudian saya sudah juga mempersingkat apa itu peranan kreatif. Nah, yang pertama itu ada sesuatu yang baru. Ya, seperti tadi itu kayak peserta didik itu akan kita bantu untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Kemudian sesuai kebutuhan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Oke. Nah, dan yang kedua itu dan yang ketiga, peranan penting yang ketiga itu adalah peranan kritis dan evaluasi. Nah, peranan kurikulum untuk bagian ini itu dinilai untuk menilai dan memilih nilai sosial budaya yang diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, kurikulum dituntut untuk berperan aktif dalam menyesuaikan, kontrol, dan filter sesuai sosial yang memilih dan menilai budaya yang baru. Oke, nah kemudian di sini juga saya sudah mempersingkat apa itu peranan kritis dan evaluasi. Nah, yang pertama itu dia ada perlu penyesuaian sebagai filter sosial, memilih dan menilai budaya yang baru. Nah, maksudnya itu begini. Sebelum kita menerima budaya-budaya yang baru yang masuk ke dalam dunia kita ini, maka kita harus memilihnya atau yang mana sih yang pantas untuk anak-anak yang masa sekarang. Jangan yang jelek-jelek pun kita beritahukan kepada mereka begitu. Oke, nah yang kedua itu peran guru dalam mengembangkan kurikulum. Nah,
guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum, bukan hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi dapat juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana cara mengukur hasilnya. Nah, guru itu merupakan fasilitator penting dalam mengimplementasikan kurikulum. Bagaimanapun, suatu idealnya kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikan, maka kurikulum tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan dan sebaliknya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif. Nah, oke. Di sini peran guru dalam mengembangkan kurikulum itu ada 4. Nah, yaitu menurut Murray Print dalam buku Sanjaya tahun 2008 halaman 28. Nah, yang pertama itu ada implementer. Nah, dalam implementer ini, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima sebagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Nah, sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam mengembangkan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Guru hanya sekedar pelaksana, mengajar dianggap bukan sebagai pekerjaan profesi, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas tambahan. Nah, akibatnya kurikulum bersifat seragam dari daerah satu ke daerah yang lain, sehingga tingkat kreativitas guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru juga tidak terpacu dalam pembaharuan. Nah, yang kedua itu ada adapters. Nah, adapters ini guru itu berperan sebagai tidak lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum yang ada dengan situasi, kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan peran guru sebagai implementer. Nah, yang ketiga itu ada developers. Nah, developers ini peran guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum, bukan hanya saja menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga menentukan strategi yang harus dikembangkan serta keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Nah, sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, yang terakhir itu ada researchers. Nah, yaitu sebagai peneliti kurikulum atau kurikulum researchers. Nah, peran ini dilaksanakan sebagian dari tugas profesional seorang guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Nah, dalam melaksanakan peran, guru di sini sebagai peneliti. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya nih, menguji bahan-bahan kurikulum atau efektivitas program, kemudian menguji strategi dan model pembelajaran. Nah, salah satu model yang disarankan dalam penelitian ini yakni penelitian tindakan kelas, yaitu melalui guru yang berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi. Nah, maka guru dalam mengimplementasikan kurikulum memegang posisi kunci. Maksudnya itu yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan kurikulum, dan dalam proses pengembangan kurikulum peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Nah, itulah menurut Murray Print dalam buku Sanjaya tahun 2008 di halaman 28. Nah, kemudian menurut Umar Hamalik ada 8 faktor peran guru dalam fungsi sebagai pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan administratif, dan yang kedua ada pengelolaan konseling, yang ketiga ada guru sebagai tenaga kerja, yang keempat ada berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum, yang keempat ada meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, yang kelima ada meningkatkan pemahaman konsep diri. Kemudian yang ketujuh ada memupuk hubungan timbal balik dengan siswa. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kurikulum. Nah, demikianlah pembahasan dari peran kurikulum dan peran
guru dalam mengembangkan kurikulum. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan di sini kita juga masih belajar. Buat teman-teman juga apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.